Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Adi Bariski dengan NIM 34022220092. Saya Nim Bani dengan NIM 34022220075. Saya Rizky Eka Maulana dengan NIM 34022220094. Saya Rai Ahmad Dibyati Praja dengan NIM 34022220113. Saya Ridwan Ripali dengan NIM 34022220089. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari yang berjudul Sistem Kurs Valuta Asing. Lanjut saja penjelasan materinya. Pengertian kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan stabilitas politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama, tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Yang kedua, suku bunga. Perbedaan suku bunga antara dua negara dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar mata uang. Yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Yang keempat, stabilitas politik. Stabilitas politik suatu negara dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan nilai tukar mata uang. Tujuan sistem kurs valuta asing. 1. Memfasilitasi perdagangan internasional. Kurs valuta asing memungkinkan pertukaran mata uang antar negara dan memfasilitasi perdagangan internasional. Dengan adanya nilai tukar yang jelas, perusahaan dapat menetapkan harga untuk barang dan jasa yang mereka jual ke pasar asing. Kedua, menstabilkan transaksi keuangan internasional. Sistem kurs valuta asing membantu dalam menstabilkan transaksi keuangan internasional. Ini memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan individu untuk melakukan transaksi lintas batas tanpa terlalu terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar yang ekstrim. 3. Menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Dengan mengatur nilai tukar, sistem kurs valuta asing dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara. Sebuah nilai tukar yang kompetitif dapat membantu menjaga keseimbangan neraca perdagangan, memungkinkan negara untuk memperoleh lebih banyak pendapatan dari ekspor daripada pengeluaran untuk impor. 4. Mendorong investasi asing. Kurs valuta asing yang stabil dan terdapat kepercayaan terhadap keadaan ekonomi suatu negara dapat menjadi faktor yang menarik bagi investor asing. 5. Menjaga stabilitas ekonomi. Nilai tukar yang stabil dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Bank sentral biasanya berperan dalam memantau dan mempertahankan stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang tepat. 6. Mengurangi ketidakpastian pasar. Hal ini membantu perusahaan dan individu dalam merencanakan investasi dan operasi bisnis mereka dengan lebih baik. 7. Mengendalikan inflasi. Melalui kontrol nilai tukar, suatu negara dapat mengendalikan tingkat inflasi. Nilai tukar yang terlalu rendah dapat meningkatkan daya impor yang pada gilirannya dapat memicu inflasi. 8. Memfasilitasi koordinasi kebijakan. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam pengaturan nilai tukar dan kebijakan ekonomi lainnya. Jenis-jenis valuta asing. Palas berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu palas fisik dan palas non-fisik. Palas fisik adalah uang asing berupa logam atau kertas. Palas non-fisik merupakan uang asing berbentuk surat-surat berharga seperti wesel dan cek. Sedangkan menurut bentuknya, palas bisa digolongkan menjadi 4, yakni mata uang asing, saldo kredit, surat wesel luar negeri, dan hak penerimaan pembayaran. Sistem valuta asing. 1. Sistem kurs bebas.
Besarnya kurs valuta asing ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran, disebut sistem kurs bebas atau floating. Sistem ini tidak mengikut campur tangankan pemerintah ke dalam penentuan kurs mata uang yang hendak dipertukarkan, sehingga nilai kurs mata uang benar-benar bebas. Contohnya adalah sebuah marketplace yang hanya menerima mata uang dolar untuk bertransaksi, baik bertransaksi dalam negaranya sendiri maupun negara lain. 2. Sistem kurs tetap. Berbanding terbalik dengan sistem kurs bebas, sistem kurs tetap mengikut sertakan pemerintah ke dalamnya. Artinya adalah kurs mata uang secara mutlak tergantung pada pemerintah. Yang ketiga, sistem kurs terkendali. Sistem kurs terkendali melibatkan banyak bank sentral sebuah negara untuk mengalokasikan pemakaian falas di negara bersangkutan. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem kurs tetap dan bebas. Meskipun masih dapat mengalami kenaikan maupun penurunan secara bebas, namun pergerakan akan tetap terkontrol agar tidak terlalu drastis atau ekstrim. Fungsi valuta asing. 1. Sebagai alat pembayaran berskala internasional. Falas umumnya digunakan sebagai alat pembayaran pada perdagangan internasional. Akan tetapi, falas rupanya juga bisa dipakai untuk membayar utang negara ke negara lain, di mana mata uang asing berikut telah bersifat sah dan resmi. Yang kedua, sebagai alat tukar berskala internasional. Tak hanya pada aktivitas jual beli barang, jual beli jasa pun juga bisa dipakai untuk transaksi jasa antar negara. Yang ketiga, mampu mengendalikan kurs mata uang. Kurs mata uang harus dikendalikan karena hal tersebut dapat bergerak secara fluktuatif naik maupun turun. Nah, untuk menghindarinya, pemerintah akan memanfaatkan falas agar kurs mata uang negaranya tetap stabil. Yang keempat, mempermudah aktivitas perdagangan internasional. Falas adalah mata uang asing yang sah serta dipercayai oleh kedua belah pihak dan juga negara bersangkutan. Hal ini tentunya memudahkan sekaligus memperlancar aktivitas bertransaksi. Pengaruh kurs valuta asing terhadap perekonomian. Yang pertama, inflasi. Kurs valuta asing dapat mempengaruhi tingkat inflasi suatu negara. Jika nilai tukar mata uang lokal melemah, maka harga barang impor akan naik, sehingga dapat menyebabkan inflasi. Yang kedua, daya saing ekspor. Kurs valuta asing juga dapat mempengaruhi daya saing ekspor suatu negara. Jika mata uang lokal melemah, maka harga barang ekspor akan lebih murah di pasar internasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor. Yang ketiga, arus modal. Perubahan kurs valuta asing juga dapat mempengaruhi arus modal suatu negara. Jika mata uang lokal melemah, maka investor asing mungkin akan menarik investasinya. Sedangkan jika mata uang lokal menguat, maka investor asing mungkin akan meningkatkan investasinya. Mekanisme perdagangan valuta asing. Yang pertama, pasar uang internasional. Pasar valuta asing merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan valuta asing dari berbagai negara. Transaksi dilakukan secara elektronik dan berlangsung 24 jam sehari, 5 hari seminggu. 2. Bank komersial. Bank komersial berperan sebagai perantara dalam transaksi valuta asing antara nasabah dan pasar uang internasional. Mereka menyediakan layanan jasa valuta asing seperti penukaran mata uang dan transfer internasional. Lalu yang ketiga, lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya seperti bank sentral dan lembaga keuangan non-bank juga terlibat dalam mekanisme perdagangan valuta asing. Mereka memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengatur kebijakan moneter terkait valuta asing. Peran bank sentral dalam menjaga stabilitas kurs valuta asing. 1. Interview pasar. Bank sentral dapat melakukan intervensi pasar dengan membeli atau menjual valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Jika nilai tukar mata uang lokal terlalu rendah, bank sentral dapat membeli valuta asing untuk meningkatkan nilai tukar. Sebaliknya, jika nilai tukar terlalu tinggi,
Bank sentral dapat menjual valuta asing untuk menurunkan nilai tukar. 2. Pengaturan suku bunga. Bank sentral dapat mengatur suku bunga untuk mempengaruhi arus masuk dan keluar valuta asing. Jika suku bunga mata uang lokal dinaikkan, hal ini dapat menarik investor asing untuk membeli mata uang lokal dan meningkatkan permintaan valuta asing. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, hal ini dapat mengurangi permintaan valuta asing. 3. Kebijakan moneter. Bank sentral juga dapat menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas kurs valuta asing. Misalnya, bank sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar di pasar dengan membeli atau menjual obligasi pemerintah. Jika bank sentral membeli obligasi pemerintah, hal ini akan meningkatkan pasokan uang di pasar dan dapat menurunkan nilai tukar mata uang lokal. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.